Dalam kasus IKTP ini, nama anggota dewan yang disebut itu terlalu banyak, ya. Sudah sangat banyak gitu. Dan kalau boleh saya menjawabnya secara pribadi, ya ini sudah merupakan pola dari KPK selama ini, karena nama-nama yang disebut itu kan akhirnya juga nggak kemana-mana. Ya, jangan lupa ya, salah satu kasus yang nama yang paling banyak disebut itu adalah kasus Hambalang. Tapi kan juga nggak ada juga. Ya ini lagi-lagi ya, saya susah mengatakan ini karena saya punya keyakinan lain bahwa ini loh nggak ada apa-apa sebetulnya. Artinya Pak, kalau misalnya ya soal posisi Pak Nof tentu adalah posisi beliau ya, nggak bisa ditanyakan kepada saya soal keputusan beliau. Tapi secara undang-undang memang tidak ada ketentuan yang mengharuskan ketua DPR mengambil posisi lain. Jadi itu adanya. Di DPR itu ada pusat kajian yang semua kajian tentang undang-undang itu ada di sana, ya. Dan mereka biasanya membuatkan note dan laporan tentang kejadian-kejadian ya yang memiliki akibat kelembagaan begitu. Ya nanti kita lihat dulu dari tapi secara etika politik karena tadi malam begitu Pak Nof itu sudah dicekal berapa bulan, dan nggak ada pengaruhnya. Ya, dan ini juga nggak ada pengaruhnya karena dia udah dicekal, nggak boleh keluar negeri, ya kan, nggak boleh mewakili Indonesia di luar negeri. Ya, ini kan selama ini kan kita kita yang mewakili kan. Ya. Masalahnya ini kan ada, ya kan, justice delay, justice denied. Ya, ini kan kasus ini juga perlu pembuktian. Pimpinan DPR sendiri, nggak ada, kita tetap ya, karena prinsip kerja di DPR itu kolektif kolegial, jadi tidak ada masalah. Kalau saya ditanya secara pribadi, saya secara pribadi cenderung tidak ada perubahan. Ya, karena kita perlu menjaga stabilitas situasi kita sekarang ini, politik dan lain-lain gitu ya. Sambil KPK diuji nih, ya, sebab kan dia mengatakan pekan lalu bahwa keputusan ini diambil untuk memuaskan rakyat. Ini kan rakyat sudah puas lah kira-kira, ya kan. Tapi kan rakyat akan nagih terus, ya kan. Karena nama yang disebut kan banyak. Ada 3 gubernur, ada sekian menteri, ada ini segala macam kan ya. Hiburan-hiburan ini diterusin aja dulu, kita lihat aja. Malam ada komunikasi mungkin dengan Pak Novanto. Meganya mana? Bohong. Saya sampai sekarang ya bingung gitu loh. Bagaimana nenteng uang 0,5 triliun itu? Orang 10 juta aja kena tangkap. Iya mana? Jangan bohong dong, jangan ngarang dong. Itu geser dong gitu. Gak boleh ngarang gitu loh. Jadi ini yang menurut saya ya, kita juga perlu perbaikan naratif. Kan satu bangsa juga kalau diintroduksi kebohongan yang terus-menerus kan pusing juga lah. Kita juga minta dong pertanggungjawaban. Disebutnya mega korupsi. Tolong dong, mana uangnya itu gitu loh. 2,3 triliun digarong bersama-sama. Mana uangnya itu? Ya kan? Ini nggak ada uangnya kok ada penggarongan gitu loh. Jadi pusing kita ini dengan KPK ini. Untuk memanggil KPK untuk membahas masalah ini. Nggak boleh begitu cara. Gimana Bang? Ya. Urusan pribadi Pak Novanto adalah urusan pribadi beliau. Urusan DPR adalah menjaga stabilitas kepemimpinan dan proses pengambilan keputusan yang sejauh ini, karena kemarin Pak Nof sudah ditetapkan juga sebagai cekal, itu nggak ada masalah, proses berjalan terus. Dan kalau membaca Undang-Undang MD3 secara keseluruhan itu tidak ada masalah, ya, tidak ada perubahan. Stabilitas DPR perlu dijaga. Cuman minta tolong KPK, karena saya juga ngikutin dari malam itu. Saya pengen cek gitu, yang disebut 2 alat bukti itu mana gitu, nggak ada. Coba deh, teman-teman wartawan deh yang, kalau saya lihat wartawan KPK kemana, enak saya ngeliatnya itu. Wah itu ada yang namanya siapa tuh, Sabir apa itu, udah kayak dianya yang jadi penyidik nyebut-nyebut, oh ini akan ada begini, akan ada begini, gimana sih? Wartawan jurnalisme itu mengungkap sisi lain dong, jangan memberikan. Kalau di DPR ini kan challenge kepada pimpinan kan, challenge kepada anggota. Ini di sana dia nambahin keterangan bagi penyidik, gimana? Ini jurnalismenya mati kalau kayak begini.
dong, kritik dong gitu. Pokoknya semalam itu kita nonton dan saya sendiri ulang berkali-kali. Jadi alat buktinya apa? Waktu pulang dari Pak Nop kemarin diperiksa, saya juga tanya, Pak, apa tambahan? Nggak ada, Pak. Terus apa gitulah, duit 50 juta US dollar itu atau setengah triliun itu mana coba gitu. Pengen lihat duit segitu tuh gimana nentengnya, kalau transfernya transfer kemana gitu loh. Ya kan? Terus yang ketua DPR-nya Pak Marzuki Ali terimanya 20 miliar. Pak Nov ketua fraksi, masa terimanya setengah triliun? Ketua DPR harusnya jatahnya lebih banyak. Jadi ini loh, kita ini lagi halusinasi loh. Jadi saya mohon maaf ya, kan kadang nggak bisa masuk akal saya gitu loh. Tapi uang-uang disebut uangnya nggak ada. Yang ada uangnya ini kan OTT doang. Gitu. Tapi ada perubahan. Kemarin itu dalam rapim Pak Nov bilang dia mau mimpin yang Perpu karena ya ingin membantu pemerintah. Beliau kan sebagai anggota partai koalisi kan, jadi dia akan memimpin Perpu. Tapi dalam keadaan ini saya belum tahu lagi gitu, apakah beliau akan memimpin paripurna Perpu hari Kamis ya. Tapi hari ini karena terkait APBN yang memimpin Pak Taufik. Intinya sih kalau di pelaksanaan tugas pimpinan kita nggak ada masalah, kita jalan terus.